Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Hari ini saya akan melihat telur burung murai batu saya, teman-teman ya. Dan ini juga saya kepengen mengedukasi buat teman-teman semua permasalahan untuk burung pastol ya, untuk jantan dan betina. Karena ini banyak sekali yang bertanya, teman-teman. Teman-teman ini bertanya usia pastol ini apakah sudah bisa bertelur atau sudah produksi, teman-teman ya, dan pola pakannya seperti apa ya, nanti saya jelaskan ya. Nah, ini adalah di depan saya ini pola pakan pada saat ini masa kawin ya, atau pada saat indukan betina mau bertelur ya. Dan sekarang betina ini sudah waktunya dia ngeram. Tentunya pola pakan harus saya rubah ya. Yang di sebelah kanan ini adalah jangkrik yang saya kasihkan pakan racikan, dan yang sebelah kiri ini adalah ulat Hongkong, teman-teman ya. Saya hanya menggunakan dua pola pakan itu saja ya, dan juga ditambah jangkrik pagi harinya ya. Pagi harinya dulu, teman-teman ya, saya lupa. Pagi harinya dulu sebelum saya masukkan pakan jangkrik dikasih pakan racikan, ini saya berikan jangkriknya ini suntikan blenderan daun mengkudu ditambah dengan vitamin X stimulan. Setelah habis baru saya kasih pakan jangkrik yang dikasihkan pakan racikan, sama juga ulat Hongkong yang dikasihkan pakan racikan, teman-teman ya. Dan ini adalah pola pakan untuk burung murai batu saya. Sebentar. Ini adalah pola pakan untuk burung murai batu saya saat dia sudah mulai mengerami telurnya ya. Jadi ini jangkrik yang diberikan sayuran atau jangkrik yang bisa diberikan pakan racikan, dan juga ini adalah cacing tanah yang saya berikan. Cacingnya ini sekitar 5 ekor, teman-teman ya, untuk jantan dan betina. Saya masukkan pakan ini sekalian saya lihat telurnya burung murai batu saya ini ya, nambah atau enggak ya, karena kemarin ini 2, teman-teman ya. Oke, langsung saja saya masuk ke dalam sekalian saya jelaskan. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam ya. Jadi ini betinanya sudah keluar dari glodok, dan yang ini jantannya ya. Dan juga betina sama jantan saya ini tentu saja sudah saya biasakan, teman-teman ya, kehadiran saya di dalam kandang ternak ini. Jadi otomatis dia nggak mudah stres, teman-teman. Walaupun saya buat konten di dalam kayak gini, dia tetap santai saja ya. Kita lihat glodoknya ya. Oh, bukan yang di sini. Nah, ini teman-teman ya. Nih. Ternyata ini telurnya 2 ya, nggak nambah. Jadi dia sudah maksimal ya, teman-temannya. Nah, ini yang pengen saya jelaskan buat teman-teman semua. Karena ini banyak sekali yang bertanya di WA dan kolom komentar ya. Begini, teman-teman. Untuk burung murai batu ya, teman-teman tuh jangan bingung. Misalkan jantannya lebih tua ataupun jantannya lebih muda, burung murai batu kita ini cepat sekali dia bertelur ya, asal kita berikan dia pakan blenderan daun mengkudu dan juga vitamin X stimulan yang saya campurkan ya, keduanya, teman-teman ya. Nah, itu lihat saja di video saya sebelumnya ya. Jadi itu bisa. Kuncinya ini sebenarnya bukan di usia, teman-teman pemula ya. Bukan usia, karena kunci burung murai batu kita ini supaya cepat bertelur ini dibirahi ya. Karena ada beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan perjodohan ya. Nah, tahapan yang kedua ini burung murai batu kita ini sudah mulai yang namanya itu berjodoh ya. Mulai berjodoh ini dengan ciri-ciri dia menghindar, membisu, teman-temannya. Jadi itu hal biasa. Nah, tahapan yang ketiga ini adalah tahapan masa kawin, yang dari awalnya dia mulai bisu karena dia sudah mulai berjodoh, dan akhirnya dia mulai gacor, teman-temannya, karena sudah kita naikkan birahinya keduanya untuk burung murai batu yang sudah berjodoh. Otomatis dia akan melakukan perkawinan. Nah, tahapan yang keempat apa? Dia bertelur, teman-temannya. Nah, jadi seperti itulah contohnya, teman-temannya. Karena burung murai batu saya ini, yang jantan ini benar-benar bisu total, teman-temannya. Bisu total karena ketekan dengan burung gacoan saya yang untuk lapangan, teman-temannya. Ketekan, akhirnya dia
bisu total, stres. Nah, saya masukkan ke dalam kandang ternak ini. Ya, nah akhirnya dia ya gacor lagi teman-teman ya, karena ada betina ini. Nah, kuncinya seperti itu. Jadi walaupun misalkan betina kita lebih tua, yang usianya 4 tahun, 3 tahun, jantannya 8 bulan atau 7 bulan, asalkan sudah berjodoh, nggak masalah teman-teman ya. Bisa teman-teman ya, sangat bisa sekali. Jadi bukan di masalah usia. Ingat teman-teman ya, kalau teman-teman belum berhasil burung murai batunya bertelur, karena mungkin dipikir sama teman-teman ini usianya yang jantan terlalu muda, itu enggak teman-teman ya. Usia muda pun itu bisa, karena burung murai batu saya di konten saya sebelumnya, ibu sama anak itu saya kawinkan. Anaknya usia 8 bulan, ibunya usianya jalan 4 tahun teman-teman ya. Itu berhasil ya. Itu ada anakannya itu yang warna supak itu ya, yang betina yang berhasil itu teman-teman ya. Karena itu kan ada sepasang ya, mati satu. Karena burung murai batu saya kan risikonya kalau perkawinan sedara ini pasti ada penurunan daya tahan tubuhnya, pasti itu teman-teman ya. Kalau cacat tuh enggak ya, jadi itu resikonya punya saya. Akhirnya tuh selamatnya cuma satu, yang betina saja, dan itu warnanya supak ya. Perkawinan antara ibu dan anak itu keluar warna supak teman-teman ya. Nah, itu nanti saya kawinkan dengan ibarat kata dengan saudara kakaknya, saudara bapaknya ya, saudara bapaknya. Nah, karena itu bisa dibilang masih satu line. Nah, mudah-mudahan itu bisa keluar warna-warna unik teman-teman ya. Nah, ini kita kembali lagi ke burung ini teman-teman ya. Jadi teman-teman kuncinya di sini ya, beli blenderan daun mengkudu ditambah dengan vitamin X stimulan, itu saja ya. Nah, kalau sudah teman-teman terapkan burung murai batu kita ini blenderan daun mengkudu ditambah dengan vitamin X stimulan, enggak juga nelor, ini coba ditambahkan vitamin WP base blending, X stimulan, dan juga blenderan daun mengkudu. Itu nanti ya saya praktekkan buat teman-teman semua, karena ada burung murai batu saya yang usianya lebih tua sebulan teman-teman ya. Sekarang ini 9 bulan. Ini sudah 2 kali saya cabut dari kandang ternak, belum juga dia mau bertelur teman-teman ya. Nah, itu nanti saya praktekkan menggunakan WP base blending, X stimulan, dan juga blenderan daun mengkudu ya. Dan itu juga ada testimoni dari subscriber saya yang kirim ke WA ya. Itu nantilah teman-teman ya saya bahas ya, kalaupun masih ada screenshotannya ya. Nah, itu nanti saya bahas kalau burung murai batu kita ini nggak mau bertelur ya. Nah, asalkan teman-teman ini kuncinya ini di suhu dulu. Kalau suhunya sudah aman teman-teman ya, 30 derajat Celcius dengan kelembapannya 75 sampai 85, ini pasti cepat nelor teman-teman ya. Aman ya, karena kunci keberhasilan itu yang pokok utamanya itu di suhu dulu ya. Percuma kalau teman-teman berikan blenderan daun mengkudu ditambah dengan vitamin X stimulan, dia nggak juga bertelur. Kalau suhunya terlalu panas ya, gimana dia mau nelor teman-teman ya. Walaupun dia mau nelor, misalkan dia nelornya di luar, nah ini kan ada permasalahan lain lagi, karena dia nggak nyaman ya. Jadi teman-teman nih harus menjadi patokan dulu suhu kandang ternaknya ini berapa. Kalau sudah dapat, itu enak sekali beternak burung murai batu. Mau usianya seberapapun burung murai batu kita, dia pasti nelor kalau suhunya tuh aman dulu teman-teman ya. Karena itu kunci utamanya ya. Dan juga burung saya yang betina ini masuk periode yang kedua teman-teman ya. Kenapa saya bilang masuk periode kedua dia bertelur? Karena periode pertama indukan perdana saya ini buang telur teman-teman ya, buang telur. Nah, itu sudah menjadi hal biasa untuk burung murai batu yang betina pastol ya. Saya tekankan buat teman-teman semua, itu hal biasa. Tetapi kalau teman-teman nggak jeli dari pemberian pakannya, yang awalnya memang sudah biasa, karena hampir 95% betina burung murai batu kita yang pastol pasti buang telur dulu ya. Tetapi kalau teman-teman nggak jeli dari pakannya, yang awalnya memang sudah biasa, lama-lama menjadi karakter ya. Nah, ini nanti saya bahas buat teman-teman semua ya, pola pakannya apa, dan ini juga sudah saya tunjukkan sebenarnya teman-temannya. Tapi nanti pembahasan itu beda lagi
Ya, ini saya khusus burung murai batu yang 8 bulan ini teman-teman ya. Jadi kuncinya ini harus burung murai batu kita dalam jangka waktu 1 bulan ini sudah bertelur. Ini sangat wajib sekali teman-teman ya. Kalau dia nggak bertelur dalam jangka waktu 1 bulan dari awal proses penjodohan sampai burung murai batu kita ini masuk di dalam kandang ternak sudah 1 bulan nggak nelor, cabut kembali, kita lakukan proses penjemuran untuk keduanya, baik itu untuk jantan dan betinanya teman-teman, karena itu sangat wajib ya. Karena burung murai batu kita terlalu lama di dalam kandang ternak ini bisa berlemak ya. Nah, fungsi dari kita ambil lagi burung murai batu kita yang jantan dan betinanya ini untuk menghilangkan lemaknya, dan juga burung murai batu kita ini supaya birahinya ini bisa naik teman-teman, karena sudah aman. Kalau kita naikkan birahinya bersamaan antara jantan dan betina yang sudah berjodoh di dalam kandang ternak sudah lebih dari 3 hari ya. Jadi itu kuncinya teman-teman, karena ini sudah 1 bulan ya, misalkan ya belum bertelur ya, kita cabut saja. Teman-teman harus berani ya. Kalau teman-teman nggak berani dan khawatir burungnya stres, teman-teman nggak akan berhasil ya. Kita kuncinya harus berani teman-teman ya. Seperti saya ini, saya membuat konten pasti di dalam kandang ternak teman-teman ya. Kalau kandang ternaknya ini besar ya, karena saya biasakan burung murai batu saya ini biasa kehadiran saya di dalam kandang ternak ini untuk ibarat kata burung ini supaya dia nggak stres teman-teman ya. Sudah terbiasa dengan kehadiran kita ya. Dan ini bukan hanya untuk sekedar konten teman-teman ya. Saya sering bolak-balik masuk lihat gelodok kayak gini teman-teman ya. Dia tenang-tenang aja nih, karena dia udah biasa teman-temannya. Pada saat saya lepaskan di dalam kandang ternak pada saat masa kawin, lihat saja konten-konten sebelumnya. Jadi dia sudah biasa ya, walaupun dia sudah nelor kayak gini, yang dia nggak buang telur teman-teman ya. Ini sudah saya biasakan ya. Jadi itu kuncinya buat teman-teman semua. Nah, pola pakan yang lainnya itu teman-teman bisa improvisasi saja ya pada saat masa kawin. Yang penting kunci utamanya pagi harinya sebelum kita masukkan pakan lainnya, kita berikan blenderan daun mengkudu ditambah dengan vitamin stimulan kira-kira 15 ekor. Setelah hampir habis dan habis misalkan kayak gitu, teman-teman masukkan jangkrik biasa, dikasihkan pakan racikan seperti saya, konsentrat telur ayam dan pelet ikan merek PSC ya, ditambah juga ulat Hongkong yang dikasihkan pakan racikan juga sama teman-temannya, konsentrat telur ayam mereknya Comfort, dan juga pelet ikan mereknya PSC ya, pelet ikan lele teman-temannya yang starter ya, yang halus sekali. Nah, itu bisa kalian berikan itu saja, cukup 2 itu saja pada saat masa kawin. Begitu sudah betina ini ngeram, ini saja kita berikan cacing dan juga jangkrik yang saya berikan sayuran. Bisa juga diberikan pakan racikan ya, itu bebas teman-teman ya, tergantung karakter ya. Dan jangan lupa ini ya, ganti air mandinya teman-teman ya, karena tadi kan saya buat shot untuk jantan ini, dia langsung mandi karena sudah saya biasakan. Pada saat saya awal masukkan burung ini ke dalam kandang ternak ini, jantan sudah saya biasakan mengenal ini namanya air mandi, dan juga dia melihat bagaimana saya mengganti air mandinya. Ini nanti akan memancing indukan jantan ataupun betinanya untuk mandi pada saat masa misalkan masa kawin, masa mengeram teman-teman ya, dan juga meloloh anakannya. Jadi dia sudah terbiasa. Nah, harapannya apa? Harapannya ini birahinya bisa stabil untuk kedua burung murai batu kita, baik itu jantan dan betinanya. Jadi kuncinya di inilah teman-teman ya, dari pola pakan, ganti air mandinya, suhu kandang ternaknya juga harus stabil. Kalau teman-teman menguasai itu semua, aman. Segala jenis burung murai batu kita pasti dia cepat bertelur di dalam kandang ternak ini. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman ya, itu bisa. Yang mau yang lebih tua yang jantan ataupun yang tua betinanya, apalagi keduanya ini sama-sama muda ya, sama-sama muda ya. Jadi kuncinya itu tetap di birahi ya. Nah, ini telur ya, aman teman-temannya, karena ini belum bisa disenter. Ini masih awal proses pengeraman untuk burung murai batu saya yang betina ini. Oke teman-teman ya,
konten sederhana ini saya harap teman-teman sudah paham ya, buat yang pemula yang tanya-tanya terus masalah usia burung murai batu harus 2 kali urakan atau 3 kali urakan ya. Jadi itu nggak mesti ya. Usia pastol jantan dan betina, jantan bisu total bisa mengawini betinanya, dan juga betina ini bisa bertelur ya. Mungkin sekian dulu konten sederhana ini buat teman-teman yang pemula yang masih bingung permasalahan burung murai batunya di dalam kandang ternak. Semoga ini bisa memberikan pencerahan buat kalian semua ya. Mungkin sekian dulu konten kita kali ini, semoga bermanfaat khususnya buat penangkar burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania. Vuelvo a extrañar tus besos de sal, no pude evitar ahogarme en tu mar, te quise atrapar,